kita kerjakan. Ya. Data yang didapatkan berdasar catatan lapangan atau field notice memiliki akurasi dan otentitas tinggi dibanding perangkat lainnya dalam melakukan refleksi tindakan. Hal tersebut karena ulasan berikut ini, kecuali. Apa itu field notice? Catatan lapangan ya Bu ya. Ini dia dalam percakapan, datangan, turistik. Tapi kata kunci sini adalah hanya observasi penting untuk membuat laporan observasi informan secara menyeluruh. Kecuali yang mana katanya? Ini yang saya temukan. Iya, ini yang saya temukan. Analisis sintesis terhadap rekaman kejadian deskriptif naratif. Rekaman gambar bergerak bentuk video dapat membantu membuat penyimpanan data lapangan sebagai pelengkap sumber data. Hasil potret kamera menghasilkan gambar visual yang objektif tetapi bukan narasi yang dapat dianalisis. Inti penelitian tindakan kelas terletak pada observasi. Catatan lapangan yang memotret sumber data secara utuh pada tempat, waktu, dan secara otentik. Field notice adalah tentang kegiatan bagaimana orang berlaku dikatakan dalam percakapan di mana lain kedatangan apa nih? Observasi, berarti catatan lapangan. Kira-kira yang mana Bu? Yang kecuali. Kalau yang E benar Bu ya? Yang D kayaknya Pak. Yang E benar nggak Bu? Benar. Ya, benar Pak. Yang salah nih ya? Penelitian tuh benar Pak ya. Inti penelitian. Ini ada observasi. Ada observasi Pak. Observasi kan? Ya benar. Cari yang salah. Tinggal yang A, B, C. Field notice. Itu yang B itu benar juga Pak, ada lapangan. Field notice. Yang B ada data lapangan. Catatan lapangan. Rekaman gambar bergerak dalam bentuk video dan membantu. Iya benar nih. Itu yang lain berupa rekaman semua Pak, yang di itu. Iya, makanya tinggal kita bahas nih Bu. Analisis, apa sintesis, apa dan evaluasi dapat dilakukan terhadap rekaman kejadian dalam bentuk deskriptif naratif, atau hasil potret kamera menghasilkan gambar visual. Nah, kalau saya jawabannya A Bu. Kenapa A? Karena ini hanya data observasi. Ya Bu ya. Observasi itu ya data awal, observasi aja. Bukan data untuk dibuat dan dievaluasi, tapi datanya hanya untuk hanya observasi. Hanya diobservasi. Ya Bu ya. Ya kan Bu? Mbak. Observasi aja. Jadi observasi catatan aja. Udah, ya kan? Catatan lapangan aja, bukan untuk disintesis, dibuat dan dievaluasi. Tapi hanya sebagai catatan. Bukti-bukti aja kan, Bu? Ya, kita observasi gitu loh. Hanya memperkuat bukti aja. Maka saya jawab A kalau ini. Karena ini menganalisis, sintesis, evaluasi terhadap rekaman. Nah, ya di sini hanya kita disuruh hanya katanya di sini berisi catatan kegiatan, hanya berisi catatan tentang kegiatan, hanya berisi catatan tentang kegiatan, berarti tidak ada untuk diolah atau dianalisis atau dievaluasi. Iya, jawabannya A. Ini soalnya hot, menjebak jawabannya. A ya. Jadi cuman ini rekaman, iyalah rekaman. Hasil potret kan ini sama nih. B sama C sama kan, Bu? Sama. Ya, sama. Berarti tidaklah boleh menjawab salah satu ini, karena kalau dijawab satu berarti satu lagi benar gitu kan? Ya kan? Berarti jawaban ini nggak boleh jawab ya B sama C. Sama jawabannya. Berarti jawabannya A. Gitu cara saya menjawab pertanyaan. Tidaklah mungkin dua jawaban dalam satu soal. Oke, Bu? Ini karena sama rekaman. Ya, lanjut ya. Seberapa mampunya aja, tahu salah ini kali enak siang kalau dari ini. Nah, lanjut Bu. Field notice itu termasuk nganu Pak? Termasuk bagian apa maksudnya itu Pak? Catatan lapangan Pak. Bapak bisa dalam bentuk foto, dalam bentuk gambar. Observasi aja, bukti-bukti aja Pak. Mencari informasi dalam lapangan. Tapi tidak untuk diolah, hanya diobservasi aja. Hanya beri catatan tentang kegiatan.
Kayak kita observasi, Pak, observasi ke lapangan. Kita foto, Pak. Kita videokan, kita catat, udah gitu aja kan. Kalau ini nanti dulu, nah, nih, evaluasi nanti dulu. Bukan, ini setelah melakukan tindakan. Kecuali antar dulu kita bahas dulu, Pak. Akan digunakan dalam melakukan refleksi tindakan. Dia kan akan dalam melakukan refleksi tindakan. Kecuali ya, Pak. Iya, kecuali hanya observasi. Ya, Pak. Lanjut ya. Ya, betul. Ya. Betul lah. Hanya observasi bukti-bukti aja. Bukti-buktiin jawabannya E lah. Pula. Lanjut, Bu. Lanjut, Pak. Lanjut kita ke soal ini. Apa ya? Nggak usah hilang kan nih. Aduh. Nih. Ini guna Pak. Guna pembelajaran TIK ya, Pak ya. Guna pembelajaran berbasis ICT. TIK. ICT. Iya, ICT. ICT. Iya. Pembelajaran dapat berjalan ICT. secara efisien. Iya. Yang mana nih ini ya nih? Kuncinya nih. Pak. Manfaatnya nih ya. Cari aja yang pas. Efisien. Efisien. Ya, sesuai dengan ini kan? Pak, Bu. Pembelajaran secara Pelajaran menjadi lebih efektif itu. iya, efisien kan ini cuman ini jawabannya di. Cuman deh kan? Ya. Efisien. Oke, lanjut. Lanjut. ICT ya, hanya dapat berapa aja? Cukup lah, besok lagi ke 27 soalnya. Sabar ya. Ya, Bu, capek Bu memang, Bu. Saya terasa pula capek nih. Maksudnya harus tahu itu, Pak, ya, manfaatnya. Iya, itu. manfaatnya. Pokoknya manfaatnya ini, Pak. Pembelajaran menjadi efektif, efisien. Efisien. Udah itu aja, Pak. Motivasi tumbuhnya. Maksudnya kalau soalnya nanti dirubah-rubah, Pak. Iya, pokoknya Ya. ini kata kuncinya adalah meningkatkan nih. 1 ini, 2 ini. Meningkatkan keterampilan siswa, meningkat, menumbuh kembangkan kemampuan siswa. Inilah, Pak. Fungsi dari ICT. Lanjut kita ke soal berikutnya. Kita lanjut. Nah, nih, Bu. Nih apa nih? Kemampuan apa nih? Pedagogi, ya kan? Apa lagi tuh? Profesional. Nah, nih. Soalnya apa soalnya nih? Kita besar sedikit. Nggak nampak lagi. Pak Dindin berusia 40 tahun. Secara fisik, beliau bugar. Beliau lulusan S1 PGSD, telah memiliki cerdik. Beliau ditugasi mengajar kelas 6 SD karena memiliki wawasan materi dan literasi yang bagus. Berarti kemampuan profesionalismenya sangat bagus, Bu ya? Ya. Nih, memiliki wawasan materi dan literasi yang bagus berarti intinya dia punya kemampuan pedagogi pula. Profesional yang matang atau yang bagus. Beliau selalu mengingat siswanya berhasil. Apalagi kelas 6 yang nantinya akan masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Seringkali beliau merasa tidak sabar. Berarti dengan kinerja siswanya sehingga siswanya dibentak. Ya, berarti nggak bagus pedagoginya. Ya. Pedagoginya potensial ya. Pedagogik ya, Pak ya. Beliau selalu berupaya agar siswanya aktif belajar, selalu mengoreksi dan memberikan umpan balik pekerjaan siswanya. Keadaan Pak Indin ini dikaitkan dengan kelayakan sebagai guru profesional adalah dia selalu merasa tidak sabar dengan kinerja siswanya. Ya. Marah-marah hasilnya. Hasilnya dia marah-marah. Pahami dulu pedagogi apa? Yang kepribadian, Pak. Apa itu? Apa pribadi? Apa sosial? Itu 2 tinggal pedagogi. Yang masalah dari mana? Di Pribadinya, Pak. Pribadinya gak sabar gitu. Gak sabar, Iya, Pak. dia kurang sabar, Pak. Iya. Dia masalahnya di mana masalahnya? Dia masalahnya ada Kalau pedagoginya sudah bagus itu, Pak. ya, suka marah kan, Bu? Masalahnya ada di kurang sabar. Ya, Sifatnya kurang sabar. Berarti ada dari dalam diri masalahnya dia sendiri. tidak sabar dan suka bentak-bentak. Kepribadian, Pak, itu, Pak. Berarti kalau ini tidaklah mungkin sosial ya Pak Ibu ya. Sosial itu hubungan dengan kepribadian. Teman sejawat kalau sosial kan, bergaul dengan kolega masyarakat, berarti sosial salah.
Tadi profesionalnya bagus kan Bapak Ibu? Bagus. Ya, ini nggak mungkin. Saya juga. sebagai guru. Ini juga nggak mungkin, ya kan? Tinggal Kepribadiannya, Pak. apa pedagoginya kan gitu. Pedagogiknya udah bagus, Pak. Kepribadiannya Iya, yang ini kan dia nggak sabar, berarti dia Iya. kurang stabil emosinya. Kalau emosi berarti pribadi ya kan? Iya. Iya, sudah jelas lah jawabannya adalah D. yang D. D. Oke, paham ya? Paham, Pak? Itu soal ini, tentang gini aja ya nih. Panjang-panjang soalnya cari masalah aja, Bu. Oke? Ya. Oke, cari masalah aja. Kalau soal yang lalu ada soalnya itu dia pintar kali ya gurunya, pedagoginya bagus. Kepribadiannya bagus. Bukan, profesionalnya bagus, pribadian bagus, tapi Sosial. ngajar siswanya tanpa bertanya. Pedagogi berarti. Pak. Pedagogi, pedagogi panjang kali sih soalnya Bu. Tapi siswanya itu masalahnya siswanya saking detail kali dia menjelaskan, siswanya tanpa bertanya. Jadi kan tidak ada umpan balik Bu. Kalau sekolah itu kalau pembelajaran itu harus ada umpan balik. Siswanya kayaknya bingung gitu, terlalu pintar gurunya. Jadi jawabannya pedagogi yang masih kurang. Ada lagi dia sepanjang lagi soalnya itu. Ininya bagus pribadinya, tapi hanya mengurung diri gitu. Maksudnya apa ya, bahasanya dia jarang bergaul ke lingkungan masyarakat, dia fokusnya pendidikan. Sosial. Nggak paham lah Bu ya. Nggak Ya, paham Pak. kan? Paham. Kalau pedagogiknya yang kurang itu kayak gimana, Pak? Itu Nah, tadi saya bilang tadi Pak. Tadi kan saya bilang, tadi ada guru tadi profesionalnya bagus. Sudah Pak, dijebak soalnya. Tapi dia menjelaskan detail-detailnya sampai siswanya tidak ada lagi yang bertanya. Nah, jadi semuanya udah bagus Pak, tapi di situ kata kunci dia masalahnya itu siswanya tidak lagi bisa bertanya lagi, maksudnya tidak ada pertanyaan lagi. Asal dia belajar, siswanya nggak bisa bertanya, sudah detail dia menjelaskan. Nah, berarti itu nggak boleh Pak. Itu namanya kemampuan pedagogi. Karena kemampuan dalam belajar itu pembelajaran itu harus ada saling tanya jawab, saling mengembangkan, mengkonstruksi kemampuan pengetahuan. Itu soalnya hot kemarin tuh jawabannya pedagogi. Itu kalau pedagogi itu Pak tentang pembelajaran Pak, soalnya tentang pembelajaran, pemahaman peserta didik dalam merancang mengevaluasi pembelajaran, itu pedagogi Pak. Jadi berhubungan dengan itu maka jawabannya pedagogi. Kalau profesional yang misalnya profesional itu berarti itu yang Pak, dia yang nggak bisa materinya. Iya, menguasai materi. Dia misalnya Oh iya. misalnya tahu lah Pak tuh kan menguasai materi bidangnya tuh nggak mampu gitu kan, atau kurang gitu. Kalau sosial yaitu sosial itu misalnya kayak misalnya di rumah aja gurunya pintar, pribadi yang bagus, tapi dia di rumah aja kan nggak ikut organisasi masyarakat. Oke Pak, paham ya? Pak. Paham lah ya. Oke, ini gampang kok. Dari itu ya dapat. Nah, ini soal PTK nih Pak. PTK tuh banyak soal PTK. Nanti kita bahas PTK. PTK ini sekitar banyak soal nih. 4 soal atau 5 soal? Lupa saya. 4 soal kayak. Aduh sama Bu, ngantuk kita Bu. Oke, kita jawab PTK ini. PTK ini diminta apa Pak? Diminta adalah dugaan sementara ya, betul. Yang ini diminta adalah hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Hipotesa. Iya, kalau misalnya gini Pak, soalnya nih apa nih? Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat membantu peserta didik berpikir tingkat tinggi. Hal ini membuat Pak Gen ingin menerapkan discovery learning di kelasnya. Ulangan, dikasihkan kemampuan misalkan soal HOTS yang masih rendah. Jika Pak Geri melaksanakan penelitian, tindakan kelas. Dugaan sementaranya adalah, ya udah Pak, ini gampangnya. Yang penting ada kata peningkatan. Nah ya, yang penting ada kata peningkatan. Sudah selesai. Kata kunci Pak ya. Iya, kata kunci ya. Capek nyari ini, perbedaan nggak boleh, pengaruh nggak boleh, hubungan nggak boleh. Lebih efektif dibanding dari kemampuan siswa, ya nggak boleh nih. Ada peningkatan kemampuan siswa dalam melalui pembelajaran discovery. Iya, jawabannya adalah yang ada peningkatan. Salah. Gitu aja Pak. Nanti ke PTK misalnya ini hari apa nih? Kamis, Jumat, besok 5 soal lagi, hari-hari Minggu lah mungkin.
kita masuk bahas dulu tentang PTK. Biar gampang dulu, PTK dulu aja. Jadi Biar gampang. kalau semisal udah selesai pedagogik, bahas-bahas Sabar, lagi Pak ya. Apa Bu, sabar Pak. Pedagogi, sabar dulu Pak, masih banyak Pak. Selesai pedagogi, bahasa Indonesia Pak. Bahasa Hot, Indonesia. Sabar dulu Pak. Pedagogi itu masih banyak Pak. Ini kan masih soal-soal yang harus kita jawab ini. Jadi misalnya hari Minggu nanti kita bahas PTK Pak. Jadi berhubungan per materi kita bahas Pak. Per materi biar supaya tidak kemana-mana. Oke. Jadi nanti habis per materi dibahas, ulang lagi soal yang seperti ini. Minggu depan. Oke ya. Biar lebih paham. Biar lebih paham. Kita lanjut ya. Ini hanya menjawab soal yang ini aja. Bangun datar merupakan materi buat muatan matematika kelas 3 dengan salah satu indikator keterangan KD adalah menentukan keliling datar. Oke. Kan keliling bangun datar. Sekali lagi ini kita menjawab soalnya. Ini soal kemarin. Jadi kita jawab apakah gampang atau susah kan tergantung kita. Menentukan keliling bangun datar. Ya, kegiatan motivasi yang cocok diberikan kepada siswa sebelum masuk materi pokok. Berarti kita masuk nih kegiatan pembelajaran awal ya, Bu ya. Persepsi. Iya, kita awal pembelajaran kan? Pembelajaran. Motivasinya apa? Motivasi kalau saya ya enaknya pakai video kan gitu kan. Biar Bukan yang tertarik, apa? tertarik itu kan. Bukan Video. yang apa? Menampilkan Ya, video orang mengukur keliling suatu bangun, Pak. Iya, ini benar. Ya, kita beneran dulu aja Bu ya, nggak apa-apa Bu. Bertanya kan. Video tingkat Ya, satu dan Salah. TBM. Intinya kan video aja kan biar supaya dia Iya. tertarik, memberikan pertanyaan makin pening apalanya. Dia motivasi berarti biar tertarik, memberikan gambar bangun Gambar datar. Benar, ini bentuk motivasi. Menampilkan video orang menggunakan Benar. panjang tali untuk mengikat tubuh pipa. Udah, yang ini manakah kegiatan yang motivasi? Menampilkan video orang mengukur keliling suatu bangun, menampilkan gambar bangun datar dan Didi untuk diminta untuk menentukan kelilingnya, menampilkan video orang yang menentukan panjang tali untuk mengangkat tumpukan pipa. Pak, Kan dia bangun, Pak ya, bangun datar kan, Pak. kalau Mm-mm. yang A itu kan Kalau pipa itu, Pak, mengukur keliling bangunnya kan bukan bangun, maksudnya kan Bukan pipanya, Bu, tapi talinya. oh, Menentukan panjang tali Kan untuk keliling mengangkat bangunnya. tumpukan pipa. konversikan Ya, betul, dalam yang E itu, Pak. kehidupan sehari-hari kan. Kalau yang A itu kan masih bangun kan, bendanya kan benda Belum konkret. abstrak. Iya, kalau ya kenapa yang Konteks, E saya kan? bilang, yang E ini kan langsung berhubungan dengan sehari Sehari-hari. keseharian. Jadi mereka lebih tertarik, ya kan? Iya, Pak. lebih Iya. kontekstual, Pak ya. Kontekstual dengan keadaan nyata kan gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya benar, yang E juga benar, tapi kan saya karena nih biar motivasi, biar menarik, ya harus berhubungan dengan kehidupan nyata kan gitu, Bu. Iya, iya. Ya namanya motivasi kan, motivasi itu harus erat kaitannya dengan pembelajaran ini, harus erat kaitannya dengan kehidupan realnya, nyatanya. Ya udah jawabannya E. Ya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu jawabannya. Oke. Ada lagi? Orientasi namanya. Iya. Berarti nanti kalau Mumet nanti, Pak. misal ada soal seperti itu, kita itu mencarinya yang itu, Pak. Iya, berhubungan dengan kehidupan nyata, Pak. Kontekstual. Berhubungan dengan kehidupan nyata. Iya, benar, Pak. Menampilkan video yang berhubungan. Jadi anak itu tertarik untuk ininya kan gitu. Ya, itu kan secara teorinya, Pak, kan gitu. Kita nggak usah mikirkan, Pak, apa tertarik, Pak? Udahlah, emang kayak gitu jawabannya seperti itu, harus tertarik ya. Nah, oke. Lanjut kita. Jawabannya sudah benar tuh, Pak. Jawabannya sudah benar. Ini apa lagi nih? Aduh. Apa nih? Apa itu, Pak? Menguasai operasi hitung bagi kelas 3 SD sangatlah penting. Hasil evaluasi guru terkait dengan capaian pembelajaran peserta didik pada kompetensi menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, saya besarkan dikit biar nampak. Sebagai jumlah apa katanya? Selisih hasil kali Selisih hasil kali kali atau hasil bagi dua bilangan caca. Dua. Menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang belum mempunyai kompetensi tersebut dengan baik. Nyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan caca. Menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang belum mempunyai kompetensi tersebut dengan baik.
berikut ini yang bukan merupakan kegiatan tindak lanjut Tindak adalah lanjut. Benar Pak, B Pak. coba yang A, mengajak siswa bermain kata bilangan. Iya betul Bu ya. Benar. Tindak Iya. lanjut itu. Merencanakan yang B belum tahu, kita salahkan dulu. Merencanakan aktivitas ini kan membuat tabel ya Iya. untuk siswa menghafalkannya. Merencanakan aktivitas dapat membantu siswa untuk menyatakan satu bilangan sebagai jumlah selisih. Iya betul nih aktivitasnya. Betul. Mengajak siswa main kata bilangan ya betul ya kata bilangannya. Betul. Remedial Betul. teaching ya betul remedial. Benar. Ya inilah ngapain lagi nih. Ini udah Jawabannya kegiatan B, Pak. B kan Ya, gitu Pak. aja. Bosen siswa Pak. Itu kan kegiatan inti kemarin udah kegiatan apersepsi di awal-awal itu udah nggak usah lagi ini. Lanjut ya. Yang B Ya. itu Ya, Pak. bukan kegiatan tindak lanjut tapi kegiatan yang udah lalu-lalu. Inti. Lanjut ya. Ya Lanjut. Ya, Pak. Pak. Oke, lanjut kita ke pelajaran pula soal berikutnya. Ya Bu, udah ngantuk Bu, biasa Bu, udah malam nih kadang-kadang capek. Keberagaman flora dan fauna Indonesia sangat luar biasa. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempertahankannya. Kontribusi insan pendidik untuk turut melestarikannya sangat diharapkan kegiatan belajar yang mengajar mendukung komitmen pemerintah untuk mempertahankan Melestarikan. keberagaman Flora. Flora dan flora fauna. dan fauna. Komitmennya ngapain? Memberi tugas peserta didik mengidentifikasi hewan langka di beberapa binatang. Ih, banyak biaya. Tidak. Melakukan Bisa, Pak. protes, makin kacau, protes terus, mana bisa lah kita nih protes terus. Meminta siswa tidak mempertahankan kebiasaan makan nasi dengan mengganti. Salah. Ya kacau lah makan nasi. Makan bakso ya, lapar, Bu ya. Makan bakso ya 2 piring masih lapar, Bu ya. Beda Makan sama mie nasi ayam Pak. ya 2 piring masih lapar. Nah, suruh makan nasi, hancur kita. Makan roti apalagi? Nah, Tambah kenapa lapar. memantau, mengawasi, advokasi tugas siapa ini? Pengadilan Pak. Memantau, mengawasi. Bukan tugas anak, bukan Advokat, tugas kan? siswa, Bu ya. Iya, bukan tugas siswa ya. Ya, Melakukan kajian ilmiah baru pendidikan. pendidikan. Sudah jelas kata-katanya itu, melakukan kajian ilmiah. Sebab Ya, faktor terlalu kompleks Pak kalau kajian ilmiah siswa. enggak, ya ini kan bisa proyek, Pak. Ini kan bisa tugas proyek, Pak. Tugas proyek kan bisa nih. Tugas proyek Lingkungan misalnya sekitar sekolah. misalnya masalah apa sih di lingkungan sekitar Sampah. hutan apa namanya pantai, misalnya pantai terjadi abrasi flora dan fauna pula nih. Ini flora dan fauna. Nah, flora tumbuhan Bu ya. Tumbuhan. Nah, tumbuhan di pantai itu sudah habis kelapa ya, solusinya apa? Tanam kelapa. Tanam kelapa. Nah, itu kajian ilmiah cuman seperti itu, Pak. Nggak bisa lah, Pak. Cuman ya kajian ilmiah yang khusus untuk SD, Pak. Bukan kajian ilmiah yang terlalu jauh, yang standar-standar aja gitu. Jadi jawabannya yang E. Kata lagi, Pak, yang D itu bukan tugasnya. Meminta mempertahankan kebiasaan makan nasi, makin kacau. Protes bukan tugas anak SD juga, memprotes. Memberikan tugas sendiri untuk mengidentifikasi hewan langka, ngapain itu enggak kerjaan. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Melakukan kajian ilmiah sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi belajar lagi dia. Kajian ilmiah itu Pak yang standar aja Pak. Maksudnya yang sederhana, bukan yang kompleks ya, yang sederhana aja. Kalau yang C itu apa maksudnya Pak Amir? Meminta siswa untuk tidak mempertahankan kebiasaan makan nasi dengan mengganti makanan pengganti. Ini kan Bu, bukan masuk ke ini Bu, bukan masuk ke keberagaman flora dan fauna Bu. Ya Bu ya. Sebenarnya flora tumbuhan Pak, tapi Keberagaman. flora, tapi nggak mungkin Pak nyuruh orang nggak Iya, makan nasi. Siswanya itu Pak mempertahankan kebiasaan makan nasi. Nggak nyambung lah Bu, itu nggak nyambung Bu. Iya. Yang keberagaman flora dan fauna apa masa berhubungan dengan makanan Bu? Pahami dulu Bu logikanya Bu. Mempertahankan keberagaman flora dan fauna Bu, bukan makan nasi. Itu nggak nyambung Bu. Nggak ada kaji Tidak mempertahankan. Nggak ada Ada kata-kata tidak itu. ini Bu, ini nggak usah Bu, ini nggak usah, ini makan Bu, makan tuh nggak ada berkaitan dengan keberagaman. Flora masih Pak. Udah nggak usah lah Bu, itu jawabannya pasti E lah Bu. Melakukan kajian ilmiah kerusakan lingkungan sekitar sekolah untuk ditemukan faktor penyebabnya. Jadi kan sesuai yang komitmennya. Kalau yang cing ngapain kita hubungan dengan makan? Nggak ada hubungan lah tuh keberagaman flora dan fauna tuh. Makanan pengganti apa Bu? Kerusakan lingkungan itu termasuk keragaman flora fauna Pak ya? Kerusakan lingkungan, ya Mbak.
Mempertahankan, Traumanya itu, Pak. mempertahankannya Pak, mempertahankannya berarti, berarti Melestarikan. melestarikannya kalau dia langka kan gitu. Kalau yang C, tadi, kalau makanan pengganti, makanan pengganti kita apa sih Pak? Misalnya Roti. Nggak ubi kenyang, kan? Pak. Ubi kan? Ubi. Ubi itu langka. Ubi. Langka. Langka ubi. Gandum. Langka tambah. Ubi langka Bu, ubi. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Banyak sekali, Pak. Banyak, Pak. Tinggal cucu hidup. Heeh. Tapi nggak kenyang, Pak. Ya makanya kan tadi nggak mungkin lah kita ganti ubi makanan kita yang nggak langka. Mempertahankan itu artinya melestarikan. Mempertahankan artinya lagi adalah yang langka itu dilestarikan lagi, diperbaikin lagi, atau yang rusak diperbaikin, kan gitu kan? Itu namanya mempertahankan. Oke, jawabannya ini melakukan kajian ilmiah tentang kerusakan lingkungan sekitar sekolah. Udah pas kali, Bu. Sekitar sekolah, ya kan? Iya, iya. Untuk menemukan faktor penyebab. Udah sangat-sangat pas. Ibu jawab lagi yang lain, udahlah. Kacau kita nih. Kita jawab lagi yang C, udah kacau lah tuh. Ini kan pas. Sesuai dengan kegiatan belajar mengajar. Ya udah pas. Ini sudahlah jelas dia. Kajian ilmiah itu adalah kegiatan belajar mengajar. Oke? Paham ya? Paham. Nggak usah diituan lagi. Udah lah jawabannya udah pasti E. Udah nggak ada lagi. Lanjut. Lanjut jawabannya itu. Oke, lanjut kita. Oke, agak-agak ini lagi. Nah, mata ini nggak fokus lagi kamera mata nih. Udah Pada kacau. saat guru menghadapi siswa dengan gejala aktif, kreatif, tetapi kurang komitmen pada tugas, tindakan yang tepat dilakukan adalah Tetapi kurang komitmen pada tugas. Berarti berhubungan dengan komitmen ya, Pak? Iya, berhubungan komitmen. Berarti dia nggak komitmen. Memberi tugas yang menuntut kreativitas siswa, dia udah kreatif. Iya kan? Ya, Salah tapi dong. kurang komitmen. Iya. Mengembangkan komitmen siswa ya udah jelas ini. Iya. Ya. Yang jelas kan, Bu? Dia kurang komitmen kan? Iya, ya. Kalau dikasih kreatif, dia sudah kreatif. Mengarahkan siswa pelatihan kreativitas, dia sudah Sudah kreatif. Mendampingi siswa bekerja sama dengan orang tua. Ngopo ini, Ki? Melakukan pelatihan dengan teknik outbound, yang ngapain? Dia sudah kreatif, sudah aktif, ngapain lagi? Dia tapi kurang komitmen. Soal bonus itu. Iya benar sekali Pak, soal bonus Pak. Sudah jelas jawabannya adalah Coba ya. soalnya semua kayak itu semua ya Pak. Oh, ini sengaja dia bikin soalnya nih. Kasihlah soal gampang aja kan gitu. Soal bonus. Jawabannya B. Sudah jelas sekali, tak usah lagi dipusing-pusingkan. Lanjut. Nomor 2. Apa lagi nih? Ini gampang juga nih soal bonus nih. Siswa membawa kendaraan roda 2 atau roda 4 sering kita jumpai di sekolah-sekolah. Wih, kaya kali dia. Alasan yang mengumumkan adalah mempermudah mengurangi biaya transportasi. Pada sisi lain terdapat pelanggaran aturan yang berlaku, yakni dia tidak memiliki SIM. Pendekatan yang dilakukan guru untuk membangun kesadaran siswa terhadap tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas adalah, ya kalau saya adalah ini antara B dan D. Ini. Kayaknya lebih ke B ya Pak ya. Antara B dan D. Itu saya jawab tadi. Makanya kita diskusi. Kalau ini nggak mungkin menahan, ya kan? Kayaknya lebih ke B Pak ya. Mengajukan Ya, permohonan karena dia sosialisasi dulu ya Bu ya. Membuat ya, dia pengguna sosialisasi dulu. mungkin. Kalau menyelenggarakan Antara pembuatan ini SIM sama itu. ini, ya kan? B kayaknya ya. Iya Pak. Ya, Kayaknya jawaban B, ya. Pak. Jawaban Ya, B. Pak. Menghadirkan kepolisian untuk sosialisasi SIM. biar mereka Sadar. Sadar. Habis kalau sadar baru bisa buat SIM. Tim. Bagian B ya? umumnya juga kan belum bisa kan Pak? Belum bisa. Jawabannya B ya. 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 Oke, jawabannya B, diganti jawabannya B. Oke. B ini udah ganti B. Kopi dulu Pak Amir biar nggak ngantuk. Ayo, Bu, saya nggak suka kopi, Bu. Saya suka air putih aja, Bu. Oh. Enggak wirid Pak malam Jumat Pak. Sore lambung. Tadi bilang, Bu. Ini demi kita Bu, Pak tadi Amir rela. bilang. Saya ini berarti guru yang kurang sosial berarti, Bu. Astagfirullahaladzim. Enggak lah Pak, kan Bapak udah Kami nggak bilang izin. loh Pak. Bapak yang bilang loh, Iya, Pak. Bapak kan Bu, udah saya izin. bilang. Bukan, Bu. Saya udah 4 minggu nih, Bu, izin, Bu. Saya bilang Zoom. Nggak apa, Pak Amir. Lanjutkanlah katanya. Udah. Nanti pas sudah ini, ya, apa-apa lah. Daripada nggak ini kan. Kalau kemarin ya kalau yang penting lah misalnya ada orang meninggal ya wajib, nggak mungkin kan. Iya Pak. Kalau ini kan bisa lah di akal-akal itu loh.
Oke, biar lulus dulu Bu, kan gitu fokusnya. Oke. Memahami Terima hak, kasih, Pak. kewajiban, tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Oke. Memahami hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai ini Bu. Ini tentang namanya tentang apa nih Bu? Tentang model pembelajaran. Model pembelajaran. Iya, saya kasih clue-cluenya Bu ya. Nanti kita bahas bukan sekarang Bu. Ya, sekarang ini berdebatnya udah ngantuk. Nanti jawab debatnya dulu. Saya pahami kata-kata kunci dulu Bu. Nanti kita berdebatnya nanti pas siang hari kan tentang teori ini enak kan. Berdasarkan rumusan indikator ini, guru menentukan pengembangan model pembelajaran PPKN yang sesuai dengan KD, memahami hak dan kewajiban tanggung jawab. Adapun model pembelajaran yang dinilai efektif untuk kompetensi berikut ini adalah ya Bu, saya kasih tahu kalau misalnya pembelajaran IPS ya Ibu terapkan aja model kooperatif lebih enak. Nah, untuk pembelajaran IPS. Pembelajaran IPA itu biasanya model Inquiry, scientific. discovery, scientific lah, intinya scientific. Ya, Kalau PPKN, IPS ya kasih aja masalah Pak ya. kooperatif. Project based learning, kooperatif sama Pak ya. Kooperatif, ya. Makanya saya bilang ini itu cara-cara cepat Bu ya. Nanti kita bahasnya nanti di model pembelajaran bukan sekarang ya. Kenapa kita pakai model itu pada PPKN? Karena PPKN ini ya modelnya itu yang enak adalah diskusi kelompok kan gitu. Ya, IPS juga namanya ilmu sosial, dia harus diskusi kelompok. Kalau matematika drilling tuh Pak ya. Nah, matematika drill, betul. Matematika Yang drill. IPA tadi apa Pak? Discovery, scientific Bu. Scientific itu ada banyak. Discovery, inquiry, problem based learning, PJBL. Nah, kalau PJBL itu bisa kemana-mana, bisa ke IPS ya Bu ya. Bisa ke PPKN, bisa ke IPA. Bisa kemana-mana. Karena menghasilkan karya. Iya, biasanya kalau IPA itu discovery, inquiry, sama problem based learning. Tapi yang paling biasanya tuh kalau IPA itu discovery sama inquiry. Nah, jadi, Jangan cepet-cepet Pak, dicatat Bu. Pak. Ya pelan-pelan Bu. Kalau IPS itu Bu, IPS PPKN itu biasanya model pembelajaran kooperatif. Oke Bu. Iya. Oke. Kalau IPA itu Bu, IPA itu scientific. Biasanya scientific umumnya discovery sama inquiry. Sudah. Discovery sama inquiry. Iya. Kalau matematika itu biasanya metode drilling. Apa Pak? Metode drilling, drill. Latihan. Itu kalau latihan soal ya. Jadi kalau ini, kalau dia ini kan pelajaran apa nih? PPKN ya? Kooperatif berarti Pak Cari ya. aja kooperatif, selesai. Model pembelajaran, apa nih? Cek dulu Pak, kita bahas dulu Pak. Oh kita bahas problem solving, model pembelajaran. Diskusi kelompok bukan model pembelajaran, metode pembelajaran ya Bu ya. Ya. Mapping bukan model pembelajaran, metode. Kooperatif, model pembelajaran. Kajian pustaka bukan model pembelajaran. Paham Bu? Paham. Caranya gitu aja dulu. Kalau misalnya cara salah kan dulu yang salah. Tinggal A sama yang di problem solving adalah PBL Bu ya. Ya. Kooperatif Pemecahan masalah. Kan ini memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara sehari-hari. Enak lah pakai kooperatif, ada presentasi kelompok, ya kan? Hak kewajibannya daripada problem solving. Enak lah ya, makanya saya bilang jawabannya yang di pakailah kooperatif. Tipe apa? Tipe jigsaw. Ya, kelebihan kooperatif itu tipe jigsaw. Pak, kapan dibahas Pak? Nanti pas model pembelajaran nih, saya kasih aja dulu clue-cluenya kan. Biar enak nanti. Pemahamannya biar enak nanti di model pembelajaran, nggak puyeng. Jadi jawabannya apa? IPS apa, Mbak? Kooperatif. IPS, PPKN lebih dekatkan jawaban ke kooperatif. IPA lebih dekatkan ke jawaban ke saintifik. Matematika lebih dekatkan ke metode. Udah Pak, gitu aja Pak konsepnya. Nanti Pak soalnya nanti dulu, kita belum sampai model pembelajaran, sabar ya. Hanya menjawab soal aja kita ini dulu. Soal yang kemarin tuh susah nggak sih? Soal yang baru kemarin gitu aja. Susah kayaknya Pak. Enggak Bu, mudah Bu, mudah sekali. Kalau demonstrasi itu metode Iya, metode Bu, demonstrasi. Kalau Ibu demonstrasi. Metode itu. Metode Bu. Bukan model. Jadi kalau di sini jawabannya demonstrasi salah kan Bu, karena minta model.
Iya kan? Kalau Kata kuncinya problem Pak. solving itu tidak termasuk kooperatifan nih Pak ya. Ini enggak lah Pak. Berbasis masalah Pak. Problem. Ini PBL ini. Ini Iya. ini turunannya adalah PBL. Problem based learning. Problem based Kalau learning. bahasa Indonesia masuk apa Pak? Tidak mengharuskan itu Pak ya. Bahasa Ya, Indonesia. bahasa Tanya, Indonesia. Pak. Bahasa Indonesia PBL bisa Pak ya? tidak PBL masuk bisa. discovery inquiry nggak masuk ya. Karena itu PBL menemukan bisa Pak ya? PBL bisa lah Bahasa Indonesia. Kooperatif ya Pak ya? Dia kooperatif bisa. PBL bisa, kooperatif bisa, proyek bisa kan? Buat puisi. Bisa, ya. Bisa, buat cerita pendek bisa itu. Buat apa lagi? Buat novel itu bisa aja kan? Itu maksudnya yang bahasa Indonesia ya, buat puisi itu namanya proyek. Bisa berarti. Itu namanya Kadang kita itu bingung antara model sama metode itu loh. Membedakannya bingung. penting Bu. Udah itu udah jelas kan, Bu, tanya jawab, ceramah. Ibu tadi, Ibu siapa namanya, Bu? Iya, Pak. Ibu siapa namanya ini? Halo, Bu. Kenal? Halo. Ibu siapa? Seguar, Bu. Jenengan Iya, siapa? Pak. Bu? Ibu yang nanya bingung tadi siapa, Bu? Ditanya Pak Amin. Ibu apa, Bu? Sebut saja Cinta, Pak. Nah, Ibu Cila, Bu Ci. Nih, Bu ya. Model pembelajaran itu, Bu. Ada model pembelajaran scientific, Bu. Scientific. Ibu ya. Scientific itu, Bu, banyak, Bu. Bagi-baginya, Bu. Ada 4 nih, Bu. Model pembelajaran apa ya? Ada 4, Bu ya. Ada model pembelajaran discovery, inquiry, PBL, PGBL. Pak, cuma 4, Pak. Banyak. Tapi kan disuruh pemerintah cuma 4 ini yang dikasih tahu. Ya kan? Disuruh soal cuma ini kan? Jadi jangan kemana lagi. Kan gitu. Kooperatif. Model pembelajaran Kooperatif ini banyak. Tapi yang disuruh ngapal pemerintah adalah yang jigsaw aja. Nggak usah jauh-jauh. Karena jigsaw banyak kelebihannya, Bu. Oke. Jigsaw. Ya udah, Bu. Itu termasuk kooperatif juga ya, Pak? Iya, jigsaw itu termasuk kooperatif. Sama discovery termasuk scientific. Oke, itu model pembelajaran, Bu. Metode itu, Bu, adalah alat apa namanya? Ya, cara untuk menggunakan model. Misalnya discovery. Masa discovery Ibu pakai diskusi kelompok? Nggak cocok lah. Discovery pakai apa? Praktikum. Praktikum ya. Praktikum. Berarti lapangan, Pak ya? Cocok ke IPA kan? Iya. Praktikum, ya kan? Atau dikasih sambil diberikan LKPD, ya kan? Ya. Query juga sama gitu. Masalah itu dikasih dulu masalah oleh guru. Misalnya masalah tentang apa misalnya PBL itu. Suatu masalah dikasih dulu dibahas bersama itu PBL itu. PGBL proyek. Jadi jawabannya adalah kan yang model cuman A sama di yang B itu salah, nah gitu kan. Kenapa B salah? Metode. Iya, itu mau metode ya, metode bukan model. Mind mapping salah juga kan gitu. Salah kan, Bu? Mind mapping itu berpikir tingkat tinggi ya, Pak? Mind mapping itu loh, Bu. Apa, Pak? Peta konsep. Gambar ya, Pak. Peta konsep. Bahasa Indonesia berarti. Iya, ya mind mapping. Pikiran. Itu metode berarti ya, bukan itu ya, bukan apa namanya? Model. Bukan model ya, nggak bisa kita tuh. Ya, itu nggak bisa tuh kalau model tuh ya. Itu namanya bukan model, metode. Ini memang agak sulit ya, Pak. Beda metode sama model, Pak. Nggak ada sulitnya, Bu. Ibu pahami aja. Model kemudian ada 2 yang Ibu ingat, scientific, discovery, kooperatif. Scientific sama kooperatif. Ya udah 5 nih aja Ibu. 5 nih aja Ibu hafal selesai tuh. Iya, Pak ya. Kenapa pemerintah nggak minta banyak-banyak? Pemerintah minta 5 nih cukup katanya untuk soal Ibu, oke? Jadi yang lainnya diskusi itu tanya jawab itu udah lah tuh, itu bukan itulah ya, bukan apa namanya? Bukan model. Tapi metode. Metode, tanya jawab, diskusi. Betul sekali. Itu bukan model. Eksperimen. Lanjut, Pak. Eksperimen apa? Bentar, Bu. Penemuan. Lagi.
Eksperimen apa? Metode? Metode. Betul, metode. Pengen jawab? Metode. Metode. Nah, paham. Kalau PBL ini masalah ini biasanya masalah dikasih sebuah masalah, maksudnya apa ya masalah ini? Contohnya apa ya? Sama Bu, Masalah ini yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. bisa jadi itu. Misalnya ya tadi itu misalnya kita kasih masalah. Masalahnya apa ya? Apa perbedaan rangkaian? Nah, kalau saya kan IPA, jadi apa perbedaan rangkaian listrik paralel dengan rangkaian seri? Cara membedakannya dengan apa? Baterainya. Dengan apa, Bu? Dengan cara susunan baterai, bukan Pak? Susunannya. Bukan, dengan praktikum kan? Iya. Untuk memecahkan masalah tadi itu dilakukan dengan eksperimen kan? Ya. Iya, Bu. Iya, Pak. Nah, itulah model pembelajaran masalah. Untuk mencari permasalahan tadi, membedakan rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik paralel, bukan baterai ya, Bu, tapi hambatan lampunya, di lampu-lampunya itu kan. Bedanya apa? Rangkaiannya. Harus rangkaiannya juga. Cara menyusunnya kan, Bu? Ya kan? Ya. Didapatlah dengan eksperimen. Karena saya baru belajar pertama pertemuan itu dengan rangkaian listrik di SMA kelas 3 itu kan. Membedakannya mereka karena saya bikin, karena kan berarti kan saya melakukan PBL. Saya kasih masalah, bedakan mereka praktikum. Praktikum itu adalah metodenya kan, Bu? Ya. Itu modelnya dikasih masalah 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 itu dibuktikan secara ilmiah melalui praktikum. Itulah namanya PBL. Paham, Bu? Paham. Kalau Discovery itu, Bu, sama inquiry mirip. Misalnya Discovery, Ibu Discovery itu pakai LKPD, Ibu menyusun langkah-langkahnya, siswa menemukan sendiri rumusnya atau kesimpulannya atau itunya. Ya bisa juga dari kegiatan praktikum. Tapi Ibu kasih LKPD, kasih langkah-langkahnya. Oke, lanjut ya. Nantilah kita langsung model aja. Nanti langsung model biar gampang. Ini biar dulu jawab soal. Nah ini soal bonus juga ini. Seorang siswa takut mengikuti pelatihan akhir di sekolah. Ketakutan muncul karena harapan orang tua bahwa siswa harus memperoleh nilai sempurna untuk semua pelajaran. Perlakuan guru yang sesuai untuk membantu siswa tersebut mengatasi ketakutannya adalah cari aja, Bu. Sama dengan orang tua, Pak. Apakah Karena yang kan orang tua itu? Iya, ini kan masalahnya harapan penyebabnya, orang tua. Iya. Penyebabnya orang tua, Pak. Iya, maka penyebab orang tua guru harus bisa memberitahu atau apa ya, saling diskusi, musyawarah, mufakat, sila keempat, iya, bekerja sama untuk mengurangi harapan orang tua. Iya, kita ini kadang-kadang banyak harapan kepada anak, ya, Bu ya. Akhirnya anaknya stres. Iya, jadi ya udah anaknya enjoy aja. Biar anak itu sendiri yang mau yang bereksplorasi, kita ya hanya mendukung saja. Tapi pada kenyataannya sulit, Bu ya, sangat sulit ya. Iya, sangat sulit emang. Oke, kita hapus ya. Lanjut. Ya, lanjut kita ke soal ini. Nah, ini agak susah juga nih, Bu. Ini soalnya hot. Ya. Ini, Bu, pahami dulu, Bu. Pahami dulu nih ekologis. Eko artinya apa, Bu? Lingkungan. Pahami, Bu. Teori ekologi. Kecil sekali, Pak. Kita besari, Pak. Bapak pakai HP, Pak ya? Enggak, pakai laptop. Kenapa, Pak? Saya besarnya udah payah, Pak. Nah, saya besari, Pak. Gampang, Pak. Nih, kenapa, Pak? Nah, ya, Pak. Kalian teori ekologis itu artinya pengaruh lingkungan. Eko itu Pak Eko, bukan, Bu ya. Eko itu ekosistem. Ekosistem itu lingkungan. Etologis, itu pengaruh biologi gennya. Fisiko pengaruh motivasi diri anak itu, kepribadiannya. Fisiko itu pribadi ya, Bu ya. Kepribadian. Eko lingkungan,
Biologi atau gen. Psikoanalisis itu adalah Kepribadian. kepribadian. Lanjut. Nah, Jadi ini soalnya apa soalnya kan gitu. Kita hapus. nggak nampak. Iya sama Bu. Nah ini kan nampak ah semua. Udah, Pak. Nampak, Pak. Nampak. Nampak. Kita hapus dulu. Seorang guru dasar mempersiapkannya. Nih ada yang masuk lagi jam 9 dah masuk juga kawan-kawan nih. Udah ngantuk, jam ngantuk masuk juga Zoom lagi dia. Nggak apa-apa lah. Seorang guru sekolah dasar mempersiapkan dan merancang pembelajaran dengan maksimal. Bahan ajar disiapkan secara matang dengan penataan informasi yang terstruktur agar proses berpikir anak berjalan maksimal. KBM ditata sedemikian rupa agar anak-anak dapat mengoptimalkan sejumlah proses berpikir. Lagi-lagi berpikir ya Bu ya. Guru aman yakin bahwa proses belajar lebih dari sekitar relasi antara stimulus dan respon. Melalui KBM yang ditata dengan baik, anak-anak dapat memahami dengan baik situasi yang dihadapi sehingga anak-anak diharapkan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Ilustrasi ringkas membawa pemahaman kita bahwa guru tersebut meyakini kebenaran teori perkembangan. Kata kuncinya apa, Pak? Nah, pahami dulu. Adakah di sini pengaruh lingkungan? Amir laptopnya mau habis baterainya. Cas, Bu. Oh iya. Sambil dicas aja, Kak. Nanti Iya, Pak. ngedrop, Pak. Iya, sambil dicas. Nah, Ibu nampak ya, Bu? Nah, saya nggak nampak, Bu. Ekologis. Ekologis pengaruh lingkungan. Adakah di situ pengaruh lingkungan, Bu? Kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada, berarti Ada, Pak. salahkan, Bu. Jangan pusing-pusing, salahkan. Itu eto, Apakah Pak. Bukan eko, kognitif, Pak. pengetahuan Itu kognitif? eto, Itu eto, Pak. Yang apa? Oh, etologis. Ekonya Adakah pengaruhnya itu, Bu, terhadap Nggak biologi? ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Biologi. Salah, Bu ya? Kognitif ada, Pak. Kognitif ada. Proses Kognitif berpikir. ada. Berpikir tadi kan? Berpikir kan? Iya. Betul ya? Berpikir tadi kan? Ya, berpikir. Apakah ada psikoanalitik, Bu? Kepribadian nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang ada guru itu biar supaya informasinya terstruktur. Berarti proses kognitifnya kan, Bu? Ya, Iya, ini salah. Adakah ekologisnya? Nggak ada kan? nggak ada. Nggak ada. Ya udah, ini kan cuma 4 ini. Yang lainnya nggak ada lagi tuh. Yang lainnya adalah yang apa yang iya apa sih? Sosial. Yang nggak ada sosial, Bu ya? Iya kan? Sosial nggak ada kan? Ya, Iya. Pak baterainya iya udah. Oke. Sudah jawabannya apa? Saya jawab kognitif karena yang lain nggak ada, cuman ini. B, Pak ya, kognitif. Soal yang sebelum-belumnya, Bu. Soal yang sebelum-belumnya itu diganti. Psikologis. Nah, soalnya banyak tuh. Seorang guru siswa itu dia pengaruh dengan temannya, pengaruh dengan budaya ininya. Apa Berarti namanya? ekologis, Nah, Pak ya. lah pintar lah Ibu, Lingkungan. ekologis. Paham Bapak Ibu ya? Paham. Soalnya panjang kali, sama juga masalahnya dia tuh pengaruh lingkungan, pengaruh budaya orang tuanya, dan itu berarti ekologis lah ya. Ya. Ada lagi soalnya bla 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 bla. Ini dia ini apa namanya keturunan ini gini ini panjang lah. Etologis. Nah, udah paham lah etologis, gen biologi Bu ya. Paham Bu? Ya. Ya, udah paham lah tuh ya. Karena lagi teori psikoanalisis dia kurang motivasi, dia ini dia lesu, dia Psikoanalitik. merasa insecure, bahasa sekarang insecure ya kan. Emosinya itu psikoanalitis. Paham Bu ya? Iya, sebenarnya kan soal ini soalnya diganti-ganti kayak manapun soalnya. Tapi kalau paham konsepnya ya nggak usah pening kepala. Ini satu soal, mau ganti kayak manapun bilang aja sama soal nih. Wih, kalau ganti soal kayak manapun aman kan gitu kan. Ya tinggal kalau pengaruh lingkungan konsepnya, ekologis. Pak ya. Pengaruh keturunan etologis. Dia kurang motivasi, dia lunglai, insecure. Ya psikologi analisis. Psikoanalitik. Masalah selesai. Paham Bu? Paham, Pak. Iya, ya. Udah kalau gitu udah paham, ayo tidur Bu ngantuk. Udah paham Bapak Ibu ya? Udah kan? Paham. Jadi kuncinya kuncinya ini nggak ada lain. Ini Ibu pahamin, Pak, banyak kali yang Ibu pelajari, Pak. Iyalah, Ibu mau duitnya aja. Kalau mau duitnya, soal banyak.
Iya, Bu. Ibu mau duitnya kan, Bu? Mau nggak, Pak? Ya udah, kalau mau duitnya 120 soal Harus belajar. sedikit Iya, Pak. kan gitu. Oke, seharusnya 1000 soal gitu, Bu. Wow. Aduh, pening, Pak. Bisa mati, Pak. Enggak lah kalau mah. 1000, Bu. Ibu nggak bisa kencing gitu. Pak ya, duduk aja selama 6 jam. 100 aja Kita rehat soalnya hot sejenak. semua. Apalagi Soalnya 1000. bercanda-canda aja. Jadi jangan takut, Bu. Cuman 120 soal dikasih apa namanya? Bu? Berapa menit, Pak? Ganjarannya luar biasa, Bu. Kenapa, Bu? Saya kan bersyukurnya apa nih? RUU-nya dia apa, Bu? Bersyukurnya, Bu. RUU itu. Saya kasih tahu, Bu, ya, RUU itu Kurung, Pak ya. undang-undangnya tentang TPG dicabut, Bu. Nah, ini kalau dicabut sama aja kita nih deg-deser loh, Bu. Deg-deser loh, Bu, kalau undang-undang Iya, TPG Pak. dicabut. Deg-deser diganti dengan PP, Bu, peraturan pemerintah. Nah, itu kita deg-deser loh, Bu. Makanya saya sangat setuju kalau belum jadi atau masih batal, cocok kali lah. Nah, Kalau UU, Bu, ya? kalau UU ini seumur Hidup. ini payah Ini dicabut. tadi jawabannya kognitif ya, Pak? Iya, namanya undang-undang. Tapi kalau misalnya Iya, PP kognitif. susah. Makanya bersyukur undang-undang masih diundang-undangkan, masih alhamdulillah kan gitu. Gimana kami yang belum nyicipnya, Pak? Oh, makanya kalau apalagi belum nyicip, tiba-tiba Ngapal. dicabut pemerintah, hancur kita. Pas lulus dicabut. Aduh. Itu makanya saya bilang, Belajar. bersyukurlah masih ada undang-undang itu masih di UU. Karena UU ini nomor berapa, Bu? Nomor 2 paling tinggi. Jadi gampang, aman. Seorang memilih apa nih? Pendidik udah nggak kamera mata saya udah nggak fokus lagi, Bu. Udah kacau. Seseorang memilih pendidik sebagai profesinya. Ia menyadari bahwa di dalam terus, Bu. menjalankan Menyadari bahwa dalamnya tugasnya harus Disadari oleh panggilan oleh panggilan jiwa. panggilan jiwa, bukan motif. Bukan motif yang lain. Contoh perilaku apa nih? Yang menunjukkan panggilan jiwa seorang pendidik sebagai pembela kebenaran dalam membimbing peserta didik. Ini kalau saya tengok jauh nampak dia, nengok dekat kabur aja, mata sakit. Nah, berarti dia, Bu, sebagai pembela kebenaran. Peserta didik, Pak. Dia kalau lebih ke peserta didik, Pak. Iya. Dia. Habis ini kita rehat, Pak. Iya, Pak, sikit lagi, Pak. Sebagai peserta didik. Siap menjadi saksi siswanya. Siswanya yang diyakini difitnah. Itu peserta, Pak. Lain. Dan nama baik sekolah dengan taruhan profesinya. Berusaha menghindar, gak mungkin lah. Salah. Menjawab pertanyaan murid dengan jawaban yang menyenangkan. Bisa jadi. Memenuhi panggilan kepala sekolah karena kasus kejiwaan. Ya nggak mungkin lah ini ya. Iya, Pak. Nggak mungkin. Kalau A itu Pak gimana, Pak? A sama yang ini. Menjadi saksi siswanya yang diyakini difitnah oleh siswa. Ya, dia lebih ke peserta didik, Pak. Kayaknya Membela kebenaran peserta didik, Pak. Ya, dia membela kebenaran dari situ kan. Membela kebenaran dalam membimbing peserta didik. Iya, Pak. Pak. Dia udah apa diyakini difitnah. Berarti ya kita bela. Betul. Karena ini betul jawabannya ini kalau nama baik sekolah nih ya. Ini nama sekolah baik sekolah berarti, Pak. Betul. Nama baik sekolah. Sedangkan yang A adalah dalam membimbing peserta didik. A ya? Iya, Pak. Oke, bagus sekali, Bu. Bagus. Ibunya sudah mulai bagus pedagogiknya. Udah tinggal. Dan itu ketularan Pak Amir, Pak. Itu namanya Ibu sudah bisa menjawab pedagogi. Itu saya senang sekali kalau udah bisa diskusi dan tahu jawaban bagaimana menjawabnya. Harus berhubungan dengan soal. Oke, bagus. Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi kita nih. Ini sedikit lagi. Ya, ada yang masuk juga nih. Oke. Iya, TV dulu nonton ke di Lombok udah mau 10:30 Iya, Bu. Saya di Manado pula ini, Bu. Saya di Lombok Manado. ya, Bu. Saya di Manado, Bu, tapi nyebrang dulu ke Jambi biar enak waktunya. Ayo Pak Amir, semangat, masih semangat ini. Nah, ini apa lagi nih? Ini dibahas nih. Ini udah, belum. Nah, ini belum sedikit nih. Ini, Bu, nih saya jawab belum tahu nih benar apa salah, Bu ya. Saya jawab. Jawab dulu, Bu. Berikut salah satu contoh cara mengapresiasi kekayaan bangsa dalam pembacaan adalah melalui lembar kerja
LKPD. Berikut ini adalah contoh tindakan guru dalam pengembangan LKPD tentang globalisasi untuk meningkatkan keterampilan mengapresiasi budaya bangsa lain. Sudah saya merahin garis bawahin tadi. Budaya bangsa lain. Mengapresiasi budaya bangsa lain untuk memperkuat jati diri. Jati diri berarti. Benturan. Benar, Bu? Salah, Pak. Kata-katanya aja. Seorang guru menyisipkan program literasi media, nyambung. Nyambung orang. Salah, Pak. Mengapresiasi budaya bangsa lain. Nyambung nih. Menyisipkan program literasi media. Sambung nggak, Bu? Media apa, Pak, maksudnya? Tidak. Tidak nyambung, kan? Tidak. Karena dia mengapresiasi budaya. Tidak nyambung. Memperhatikan karakteristik peserta didik. Pak, mungkin Pak. Guru membandingkan dua budaya dari Perbandingan negara budaya Indonesia dengan negara maju, Pak. Iya, betul Masa lah. membandingkan? Jawabannya E. Ya? Iya, Pak. Yang ini nggak nyambung, yang C. Sengaja saya jawab yang C, nyambung nggak? Berarti udah nyambung. Mengembangkan LKPD. Karena dia di situ berisi memperkuat jati perbandingan. diri sama Iya, dan membandingkan dua budaya, Pak ya. Iya, berarti sudah paham pedagoginya, E, logikanya E, masuk. E. Gitu. Ya? Ya, Pak. Karena ini kan tentang bangsa kita kan? Iya, Iya, bangsa terus kita apa? dengan negara lain. Iya, benar. Membandingkan lah. Yang ini kan salah yang di. Lanjut ya. Oke. Ya. Yang ikut ini Zoom ini tahu dia jawabannya benar, makanya saya harus ikut Zoom biar tahu jawabannya benar. Oke, nanti saya ganti lagi. Nanti kok dari ini diganti Bu jawabannya, Bu ya. Ya. Jangan main aja asal itu. Jangan main Pak. Iya, ya. asal ini aja hajar jawaban Bapak Inamir benar. Ya nggak mungkin. Ya. Dikasih dulu berapa yang salah biar kita diskusi, kalau nggak enak. Seorang guru nyusun RPP menuliskan sebuah indikator dalam naskahnya. Menjelaskan pentingnya pelestarian sumber daya alam lingkungannya adalah jika guru sebut untuk kemampuan high order thinking skill, maka pernyataan yang tepat adalah ini. Ada kata bagaimana dia, Pak? Iya, ini jawaban saya ini belum tepat ya. Belum maksudnya belum tentu. Kita diskusi dulu. Kita jawab dulu yang apa yang dimaksud dengan sumber daya terbarukan, apa? Langsung jawab dia. Jelaskan. Menjelaskan kan? Ya. C2 nih, ya kan? Ini hot. Hot itu C berapa? C4 ke atas kan? C4. Ya, C4, C5, C6. C5, Apa yang dimaksud C4 ke atas nih kan? Ya. C4, C5, C6. Jelaskan pengertian menjelaskan C2. Ini salah. Salah dulu, cari dulu yang salah. Berlatar belakang apakah penulisan artikel tersebut? Ini gampang, langsung ada jawabannya. Ini nggak nyambung nih. Dia ada kata bagaimana, Pak? Nah iya, bagaimana itu adalah menganalisis. Mengapa sumber? Karena bagaimana upaya itu menganalisis, ya kan? Ya. Ya, Pak. Jadi jawabannya adalah yang A atau yang B? Yang B, Pak. B. Yang bagaimana ini lebih cenderung ke menganalisis. Berpikir tingkat tinggi. C4, oke? Ya. Iya, Pak. C. 5. Hot Hot itu C5, C6. C4 sampai C6 hot. Ya. Oke? Iya, Pak. Kalau ini C6 kita pun susah nih, orang jenius ini. Mencipta. Iya, meta kok nih. Metakognitif. C4 C5 adalah wayo lupa. Prosedural. C3 C2 Konseptual. C1 faktual. Paham pedagogi Bu, besok udah ujian bisa nih. Lanjut udah ujian besok. Lanjut. Udah besok tinggal ujian aja nih. Ya, kita apa sih ya? Paham ya tadi ya? Ya, Pak. Sedikit lagi Bu, biar kita besok 27 soal lagi Bu. Yang tentang soal kemarin dulu ya, bukan soal kita besok materi, bukan. Soal yang kemarin bisa jawab enggak sih gitu kan. Masih gampang enggak di otak gitu. Pak Abdul hendak mengelompokkan siswanya, ini gampang juga nih. Namun ada seorang siswa tidak bersedia gabung dalam kelompoknya dengan alasan ia tidak senang dengan salah satu temannya. Menghadapi hal tersebut adalah saya nggak mungkin yang E. Kalau E ini kita diatur siswa kan gitu, nggak boleh lah. Iya, Pak. Kalau saya Yang sini C yang tepat, Pak. gabung nggak gabung? Isian Bapak. Ya. Kalau nggak gabung kok kasih gue kan gitu. Yang D salah juga. Yang B kenapa Bu? Inginannya. Kelompok sendiri. Yang D salah. Iya, nggak boleh. Sendiri nggak mungkin juga. Soal bonus kan? Membiarkan. Soal bonus kan? Enak nian, Pak. Iya, enak nian. Ibu orang Jambi Bu, enak nian Bu. Siapa? Saya orang ini Pak, orang
Orang kita Paham, galau. Pak. Iya, wong kita galau, Pak. Wong kita galau, kok sih kok bagi dua kok. Iya. Apa sih kok bagi dua tuh, Pak? Kok bagi Tahu, dua. Bu. Itu orang Satu Palembang, bagi Bu. Orang dua. Palembang tuh yang Dua, tahu, Bu. Bu. Wong Satu kita bagi dua. galau, Bu. Lah, Bu ya lah. Kalau lah itu bahasanya lah, sudah lah. Nah, Dem lanjut lah. Sikit lagi nih apa nih? Nah, ini nih sikit lagi. Ya, Ini saya garis sudah. Kata kuncinya adalah nih ya. Indikatornya mengumpulkan jenis pekerjaan di industri Masyarakat setempat. Buatlah Iya. instrumen berupa soal uraian Uraian. tentang masyarakat setempat pekerjaannya apa aja. Saya jawab benar lah itu, Pak. Benar, Karena Pak. dia mengumpulkan, Pak. Menganalisis. soal bonus. Cimpan. Iya, Pak. Sudah jelas juga di sekitar tempat tinggalmu kan? Iya. Iya. Tempat. Ya kan? Iya, Ya, Pak. soal bonus nyambung dengan apa yang ditanyakan. Ya, jadi pedagogi kemarin sebenarnya nggak susah amat. Udah habis, Bu ya? Udah habis. Udah lah, Bu. Besok lagi, Bu. 20 soal lagi, Bu. Ayo, Bu ya. Istirahat dulu, Bu. Ya, Pak. Udah ngantuk. Ya, Pak. Letih lunglai. Pak. Jangan lupa, Pak, yang apa? Video rekamannya, Iya, Pak, Bu. di YouTube, Sudah Pak. saya upload, Bu, nih, Bu. Sudah, Pak. Sudah kayaknya. Oke. Tinggal yang ini, Biar Bu. bisa Ya, belajar. ya. Sebelumnya nggak ada yang pedagogi, Pak. Ya, apa, Bu? Speakernya Sebelumnya. Ada, Bu. Sabar dulu, Bu. Belum lagi selesai. Udah semangat sekali kau. Kasih besok, kau suruh bahas lagi. Kan gitu kan? Sabar dulu lah. Lu kasih dulu materinya. Baru enak. Nah, siap dulu ini. Siap dulu 25 soal ini. 27 soal lagi. Saya kasih lah Google Form pertama. Sabar aja, Bu ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Kami sabar menanti. Ayo, Ya. kita modal. Sampai jumpa lagi, Bu ya. Ya, Pak. Oras baju Terima kasih banyak, Pak Amir. Ya, makasih, Pak ya. Bujur. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung upload, Bu. Terima kasih, Pak. Pak. Oke, Bu. Sampai jumpa lagi, Bu, besok. Ya.